Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pendidikan karakter. Sebelum memulai perkuliahan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, gimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kelima pembelajaran online kita akan membahas terkait dengan materi perilaku disiplin dan tanggung jawab. Adik-adik mahasiswa, saya yakin dan percaya bahwa adik-adik sudah memahami terkait dengan perilaku disiplin dan perilaku tanggung jawab ini. Jadi lewat materi ini kita hanya mengingat kembali apa itu perilaku disiplin dan apa itu perilaku bertanggung jawab. Ya, adik-adik mahasiswa, adapun pengertian disiplin menurut para ahli, yang pertama, disiplin adalah suatu sikap, perilaku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, disiplin merupakan ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pengertian disiplin yang ketiga adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan. Jadi adik-adikku semua, dari pengertian ini bisa kemudian kita simpulkan bahwa disiplin itu adalah sikap yang mentaati peraturan. Misalnya di suatu perusahaan ataupun di suatu perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi itu mau maju, apabila perusahaan itu mau maju, dia harus menegakkan yang namanya kedisiplinan. Ya. Jadi kalau sekolah, perguruan tinggi mau berkembang, memperbaiki kualitas mutunya, mau tidak mau, pihak-pihak yang ada dalamnya harus menegakkan namanya kedisiplinan, ya, sehingga sekolah ataupun perguruan tinggi tersebut bisa maju. Itu kemudian pengertian daripada disiplin. Selanjutnya, unsur-unsur disiplin. Adik-adik mahasiswa, unsur-unsur disiplin itu terdiri dari yang pertama, mengikuti dan mentaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku. Nah, jadi di perguruan tinggi, di sekolah, bahkan di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, itu memiliki aturan. Ya. Itu memiliki norma, adik-adikku sekalian. Makanya agar kampus itu bisa maju, agar sekolah itu bisa maju, kita kemudian harus mengikuti dan mentaati aturan itu. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai alat pendidikan untuk mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Nah, jadi kenapa kemudian ada kedisiplinan? Kenapa kemudian ada aturan? Nah, ini sebagai alat untuk mendidik,
ya, yang akhirnya adalah mengubah tingkah laku, ya, mengubah perilaku dari kemudian perilaku yang malas, dari kemudian perilaku yang salah, kemudian menjadi perilaku-perilaku yang yang taat ataupun yang menegakkan kedisiplinan. Unsur-unsur disiplin yang ketiga adalah memberikan hukuman. Ya, hukuman itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam rangka mendidik dan melatih demi memperbaiki tingkah laku. Ya. Jadi setiap ada aturan, ada kedisiplinan harus dibarengi dengan hukuman. Ya. Namun hukuman di sini kalau kita kaitkan di perguruan tinggi ataupun di sekolah, yaitu hukuman yang mendidik. Ya. Hukuman yang mendidik, yang kemudian yang bisa memperbaiki tingkah laku, yang bisa memperbaiki perilaku seseorang. Sehingga kemudian dia tidak mengulangi kembali kesalahan ataupun pelanggaran yang pernah dia lakukan. Unsur-unsur disiplin yang keempat adalah peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Ya. Jadi peraturan yang ada itu harus kita taati, harus kita ikuti. Untuk apa? Karena itu sebagai pedoman dalam mengukur suatu perilaku. Itu maksudnya sekalian. Ya. Intinya di sini adalah ketika kemudian ada suatu aturan yang terkait dengan kedisiplinan, dan itu demi kebaikan bersama, harus kita ikuti. Barang siapa yang melanggar aturan ini terkait dengan kedisiplinan ini, yaitu harus diberikan sanksi seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis disiplin. Ya ini. Yang pertama ada namanya disiplin preventif. Apa itu disiplin preventif? Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong seseorang agar mengikuti berbagai standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Misalnya di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu ada aturan akademik namanya. Bagaimana kemudian mahasiswa itu harus mengikuti aturan akademik itu. Ya. Begitupun dengan perkuliahan. Ada namanya tata tertib perkuliahan. Jadi kita harus mengikuti tata tertib perkuliahan itu demi terselenggaranya perkuliahan yang berjalan dengan lancar dan sukses. Soalnya disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap berbagai aturan. Ya, jadi ini adalah pengertian daripada disiplin korektif. Ya, di mana kemudian setiap ada pelanggaran itu harus ditegakkan namanya aturan ataupun hukuman. Yang ketiga adalah disiplin progresif. Adalah kegiatan yang memberikan hukuman lebih berat terhadap pelaku pelanggaran dilakukan secara berulang. Nah, ini terkait dengan disiplin progresif namanya. Ketika kemudian ada aturan kampus yang kemudian dilanggar oleh mahasiswa, ya, agar mahasiswa itu tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dia lakukan, harus diberikan sanksi. Kalau di STKI IPB itu ada namanya sanksi lisan, ada sanksi tulisan, sampai pada sanksi memberikan skorsing, bahkan DO kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jadi itu terkait dengan disiplin progresif adik-adik sekalian, di mana kemudian agar seorang mahasiswa ataupun seorang siswa tidak melakukan pelanggaran secara terus-menerus,
harus ditegakkan namanya kedisiplinan progresif ini. Ya, jadi di kedisiplinan progresif ini ada sanksi-sanksi tadi, ada sanksi lisan, ada sanksi tulisan, ada skorsing sampai dengan DO sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Oke, ada mahasiswa. Di slide kelima ini, di sini dijelaskan bahwa agar disiplin itu berhasil, bagaimana caranya? Ya, seperti ini caranya ada di mahasiswa. Nah, jadi agar disiplin itu berhasil, yang pertama harus memiliki visi dan misi yang jelas. Ya, misalnya gimana? Misalnya di suatu rumah tangga misalnya, ya, di mana kemudian seorang ayah dia itu harus memiliki visi misi yang jelas dalam membina dan mendidik anak-anaknya. Nah, misalnya ingin menghasilkan anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berpengetahuan, itu harus tersimpan di dalam hati, tersimpan di dalam benak seorang orang tua. Ya, sehingga dengan visi yang jelas itu dia memiliki gambaran, ya, dia memiliki pedoman dalam mendidik, membina rumah tangganya, dalam mendidik, membina keluarganya. Kemudian komitmen, ya, agar disiplin itu berhasil di dalam rumah tangga, ya, seorang ayah ataupun orang tua itu harus memiliki komitmen. Misalnya supaya menghasilkan anak yang soleh, yang cerdas tadi, ya, kalau masuk jam 18.00 ataupun jam 19.00 sudah waktu maghrib misalnya, ya, orang tua harus menyuruh anaknya untuk sholat. Orang tua setelah sholat harus menyuruh anaknya untuk belajar. Ya, jangan sampai kemudian orang tua ketika waktu malam masuk, justru orang tua ada yang menayangkan televisi. Itu sudah salah itu. Tidak bisa kemudian kita menuju visi yang jelas tadi ketika kemudian orang tua tidak memiliki komitmen, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Nah, jadi kita harus memiliki komitmen yang sama, ya. Seperti contohnya tadi, ketika kemudian sudah azan maghrib, waktunya untuk sholat, di mana kemudian orang tua bersama anak-anaknya supaya sholat. Setelah sholat harus belajar, ataupun bisa dibarengi dengan baca Al-Quran. Selanjutnya adalah konsisten. Ya, jadi merubah anak-anak dalam satu rumah tangga itu ada sekalian, itu butuh waktu. Ya, itu butuh usaha, butuh perjuangan, dan harus dilakukan secara terus-menerus. Misalnya seperti apa? Misalnya seorang anak yang dia itu senang main HP. Ya. Jadi sebagai orang tua, bagaimana kemudian kita bisa konsisten merubah seorang anak itu dari dia senang main HP, kemudian bisa tinggalkan HP, jadi senang baca buku misalnya, jadi senang belajar. Nah, jadi itu adalah arti daripada konsisten itu. Konsisten ini tidak datang seperti mengembalikan telapak tangan. Dia butuh usaha, butuh waktu, butuh perjuangan. Begitupun nanti ketika kalian jadi seorang guru. Ketika ada yang jadi seorang guru, ketika ada siswa kalian misalnya dalam tanda kutip yang susah diatur, yang nakal dan seterusnya, mereka itu tidak bisa kita rubah dengan seperti mengembalikan telapak tangan. Itu butuh waktu, butuh usaha, butuh perjuangan, dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, insya Allah dengan usaha, dengan perjuangan yang sudah kita lakukan sebagai pendidik, insya Allah anak itu akan berubah
sesuai dengan kita inginkan. Selanjutnya yang keempat adalah fokus dan spesifik. Ya, ini juga. Nah, misalnya di satu sekolah kita ingin merubah karakter seorang siswa misalnya. Ya, harus fokus. Bagaimana kemudian kita membina, mendidik anak ini supaya anak ini dari misalnya karakternya itu adalah karakter yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, misalnya dia suka bolos, suka pulang duluan, bahkan dia suka mengganggu temannya, dari karakter yang buruk ini bisa kita rubah menjadi karakter yang baik. Ya. Dan itu harus fokus dan spesifik. Selanjutnya adalah selalu memperbaiki diri. Nah, ini adikku sekalian, anak muda ataupun kalau kita itu mau memperbaiki diri, ya kita harus memiliki keinginan dari dalam diri kita bahwa kita ini adalah manusia yang bisa hidup baik. Kita ini adalah manusia yang mampu memperbaiki dirinya. Jadi memperbaiki diri ini harus mulai dari diri sendiri dan bagaimana kemudian kita bisa tertanam dalam diri kita itu bahwa kita ini bisa memperbaiki diri kita. Nah, itu poin-poin penting agar disiplin itu bisa berhasil. Ya, adikku, ada mahasiswa bisa dimengerti ya materi yang saya sampaikan. Nanti saya akan kirim lagi materi ini di LMS model yang sudah dirancang. Iya, ada mahasiswa. Ini ada kata-kata mutiara yang bagus sekali yang saya kutip dari Mario Teguh, seorang motivator. Beliau katakan bahwa penderitaan karena disiplin lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan. Ini luar biasa. Ini dalam sekali kata-katanya sekalian. Jadi disiplin itu ya harus kita ikuti, ya harus kita taati disiplin itu, sehingga kemudian kita tidak menyesal di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, ini juga ada kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris. Disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Yang artinya itu disiplin adalah tujuan, ya, tujuan dalam melangkah untuk mencapai cita-cita, ya. Atau disiplin itu adalah jembatannya. Disiplin itu adalah jembatan untuk mendapatkan tujuan atau untuk mendapatkan capaian yang kita inginkan. Ini luar biasa. Jadi dalam kata-kata ini, kalau seseorang ingin mencapai tujuannya, ingin mencapai cita-citanya, jembatan itu adalah kedisiplinan. Itu maksudnya adik sekalian. Ya, selanjutnya kita akan masuki di materi terkait dengan tanggung jawab. Ya, adik sekalian, bisa kita baca di sini. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ada juga mengatakan bahwa tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Ya, bisa kita artikan bahwa ya, tanggung jawab itu merupakan yang muncul dari kesadaran dalam diri seorang. Ya, misalnya seorang siswa disuruh oleh orang tuanya untuk belajar,
Nah, jadi dia harus belajar. Ya. Ketika dia belajar itu merupakan bentuk kewajiban dia untuk belajar dari perintah orang tua tadi. Namun ketika dia belajar juga, berarti dia telah bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dari orang tuanya. Nah, misalnya seperti gambar ini sekalian, ketika orang tua menyuruh belajar jangan tidur. Ya, kalau kalian tidur, berarti kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian, kalian tidak bertanggung jawab sebagai seorang anak. Nah, itu. Ini gambar yang kedua ini, nah, disuruh orang tuanya belajar, dia alhamdulillah belajar. Jadi begitu sekalian. Nah, jadi tanggung jawab itu ketika kemudian orang tua kita menyuruh kita untuk belajar, karena mentaati perintah orang tua adalah kewajiban. Kalau kita sudah belajar, berarti kita sudah bertanggung jawab terhadap perintah orang tua. Ya, selanjutnya jenis-jenis tanggung jawab. Kayak ada 5 di sini. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, apa maksudnya? Nah, maksud dari tanggung jawab terhadap diri sendiri di sini yaitu di mana kemudian ya seseorang ketika kemudian tadi ya disuruh belajar, kemudian dia belajar, walaupun itu tanpa diketahui oleh orang tua, tanpa diketahui oleh teman. Ya. Berarti dia sudah bertanggung jawab. Baru yang kedua tanggung jawab terhadap keluarga. Ya, ini bagaimana kemudian kita sebagai seorang anak harus menjaga nama baik keluarga. Ya, itu yang penting. Tanggung jawab terhadap keluarga ini. Apalagi seorang mahasiswa dari Dompu, dari Bima, kuliah di Lombok misalnya, ya harus menjaga nama baik keluarga. Ya, jangan sampai kemudian kita merusak nama baik keluarga kita. Atau misalnya ada seorang suami ditinggalkan oleh istrinya misalnya, sementara dia punya anak, 2 orang anak. Nah, jadi seorang suami itu harus mencari nafkah untuk kedua anak ini. Berarti dia sudah bertanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya, ini contohnya adalah misalnya di lingkungan masyarakat kita ada namanya kepala RT, ya. Ada namanya kepala lurah atau kepala desa. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di kelurahannya, yang ada di desanya. Bagaimana kemudian seorang kepala desa, kepala lurah, itu dia bisa menjadi pemimpin yang adil. Ya, ketika ada bantuan ya, harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan diberikan kepada masyarakat yang kaya. Misalnya. Kalau mereka memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang miskin, berarti mereka telah bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini dulu luar biasa pahlawan kita, apalagi ini bulan November, inilah bulan pahlawan, inilah bulan perjuangan, di mana kemudian para pahlawan kita berjuang, ya, mengorbankan semuanya demi untuk kemerdekaan negeri ini. Makanya tugas kita para pemuda hari ini, para mahasiswa hari ini, bagaimana kemudian menjaga semangat para pahlawan itu, menjaga negara ini sehingga negara ini bisa menjadi baik, bisa menjadi aman dan nyaman. Ya, apalagi ada kata-kata dari Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan seperti ini, ada mahasiswa. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Namun, berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Coba lihat. Bung Karno itu
Kalau mau mencabut Gunung Semeru akarnya, dia butuh 1.000 orang tua. Namun ketika dia mau mengguncangkan dunia, beliau membutuhkan 10 orang pemuda. Apa maksudnya? Ya, jadi pemuda yang dimaksud Bung Karno adalah bukan pemuda yang narkoba, minuman keras, atau pemuda yang suka berjudi, tapi pemuda-pemuda yang berprestasi, pemuda-pemuda yang memiliki akhlak yang baik, memiliki sikap yang baik. Ya, jadi tanggung jawab kita hari ini kepada bangsa dan negara kita, bagaimana kemudian kita bisa menjadi pemuda yang berprestasi, pemuda yang memiliki karakter baik. Itu termasuk tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara kita hari ini. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Ini yang terakhir. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan ataupun Allah itu telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sejak kita dalam perut orang tua, kita lahir dan kita besar seperti ini. Luar biasa kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita. Ya. Jadi, kita sebagai umat manusia, kita harus mensyukuri kenikmatan itu. Ya, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, perintahnya itu ya menjalankan sholat, berpuasa, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Nah, apa saja larangannya? Larangannya itu adalah berjudi, narkoba, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ada kata-kata mutiara adik sekalian, yaitu Anda harus mengambil tanggung jawab pribadi. Anda tidak dapat mengubah keadaan musim atau angin, tapi Anda bisa mengubah diri Anda sendiri. Itu adalah sesuatu yang bertanggung jawab. Wah, luar biasa kata-kata ini. Ya, silakan diresapi, silakan diperhatikan kata-kata mutiara ini. Saya yakin kalian bisa mengartikan kata-kata mutiara ini. Kata-kata mutiara selanjutnya adalah dewasa itu bukan tentang berapa umurnya, tapi seberapa bisa ia mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Nah, ini luar biasa kata mutiara yang mudah-mudahan bisa menggugah hati dan pikiran kalian, adik sekalian. Ya, adik-adik mahasiswa, itulah materi terkait dengan perilaku disiplin dan tanggung jawab. Mudah-mudahan penyampaian materi tadi bermanfaat untuk perkuliahan kita, tepatnya pada mata kuliah pendidikan karakter. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya menyampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.